selingkuhan kamu. Aku apa? Aduh, cuma pacar gelapmu. Sakit hatiku, kau acuhkan aku. Kau tak peduli denganku. Kau bagi cintaku, kau permainkanku. Kau berbuat semaumu. Aku apa? Aduh, cuma selingkuhan kamu. Aku apa? Aduh, cuma pacar gelapmu. Aku apa? Aduh, cuma selingkuhan kamu. Aku apa? Aduh, cuma pacar gelapmu. Apaan mata? Sakit hatiku, kau acuhkan aku. Kau tak peduli denganku. Kau bagi cintaku, kau permainkanku. Kau berbuat semaumu. Aku apa? Aduh, cuma selingkuhan kamu. Aku apa? Aduh, cuma pacar gelapmu. Aku apa? Aduh, cuma selingkuhan kamu. Aku apa? Aduh, cuma cadanganmu. Aku apa? Aduh, cuma selingkuhan kamu. Aku aduh, cuma pacar gelapmu. Aku apa? Aduh, cuma selingkuhan kamu. Aku apa? Aduh, cuma cadanganmu. Terima kasih. Langsung saja kita sambut co-host dan host paling seksi, fenomenal dan spektakuler, Vega Darwanti, Pepi dan Tuku Arwana. Sit down please, lunggu. Silakan duduk. Penontonnya masih semangat? Mana suaranya? Penontonnya nilai 100. Dan tadi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk sambal terasi. Jangan gitu dong. Norma mas, norma. Oke, Norma Kamaru.
Ini Norma Itu Norman aja. Kamaru, ini Norma Nurdin. Luar biasa ya. Iya. Sambil nyanyi, coba atraksi sirkusnya juga luar biasa. Tapi suaranya keren. waduh. Keren. Bagus, bagus. Voice good, song good, singer is very sweet. Luar biasa. Ini nanti legend juga karena mempunyai bakat dan entertainnya Luar itu biasa sangat ya, luar Mas. biasa sekali. Betul, betul. Dan saya doakan kamu tetap ada di sini terus ya. Jaga Studio 9 ini ya. Bilang juga apa? Kirain ngapa? Kalau dia ngomong dengerin akhirnya tuh apaan? Ya pasti ya di Studio 9 ya syuting bukan empat mata. Ya, kalau Ini jaga adalah studio terbesar seluruh dunia. Dan kemarin Obama aja habis dari Asia Dari- Tenggara, iya. kemarin, itu mau mampir ke sini kemarin. Ke sini. Luar biasa. Terus, Mas? Loh, sebelum ke Ethiopia, ke Kenya, ke orang tuanya mau mampir ke sini juga. Nemuin ponakannya. Dan kemarin ke Air Force One-nya itu kemarin di atas rumah saya. Widih, Dia mengatakan tuh Gul, aku tidak bisa tidur kalau belum nonton, bukan empat mata. itu kalau Obama punya Air Force One. Iya. Kalau lu punya apa, Mas? Punya Air mancur. Baik, tema kita pada malam hari ini temanya adalah bertahan hidup. Apa? Hidup harus atau bahasa Inggrisnya survival. survival. Survival ya. Survival. Iya. Bagaimana supaya kita hidup itu Maklum aja. bermanfaat untuk diri kita, orang lain, bangsa dan negara. Negara. apa? Tadi apa bahasa Inggrisnya? Survival. Oh iya. Survival. Jangan hanya hidup itu untuk diri sendiri. Tuh. Betul. Kita harus bersosialisasi. Saling hormat menghormati, tata krama, tata bahasa dan tata hati. Iya, benar. Dan harus saling menguntungkan. Simbiosis mutualisme. Jangan simbiosis parasitisme. Itu namanya hidup yang bermanfaat. Oke, nggak usah berpanjang lebar. Kalau panjang mulutnya siapa? Kalau lebar mulutnya siapa? Kalau pesek hidungnya siapa? Kalau botak punya siapa? Pemirsa. Bapak pemirsa. Aduh, Mas. Ini kan acara talk show ya. Kok kayak acara panen raya ya? Ya namanya bukan mata ditonton universal. Iya. Heterogen. Semua golongan. Menghibur, Iya. education dan inspiring. Iya. Ya udah Mas lah. Udah. Bilang kamu Udahlah, udah mau mulai. Buka dulu aja. Nah, ini udah dibuka. Udah dibuka. Masa dibuka lagi. Udah dibuka semua. Kirain masih pakai. Bintang tamu saya yang pertama ada seorang wanita sangat cantik sekali. Gue penasaran bentuk cewek kayak apa nih gitu. Ini pasti sangat cantik sekali ya. Yang memulai karirnya dari nol. From hero to hero. Hingga sekarang ia bisa dikenal oleh banyak orang. Lewat perannya dalam sinetron yang tengah naik daun. Siapakah dia? Langsung aja kita sambut Resti Yuki.
tahu nih ujung-ujungnya senjatanya tuh. Senjatanya apa? Jumat Sabtu Minggu libur nih. Beda jauh banget ya. Iya lagi dulu, bukan bela lagi. Kayak lihat mall sama pasar impres ya. Lihat kayak real estate kayak cover ya. Lu dikatain pasar impres sama kobokan warteg. Pas kan kalau berdiri kayak gini pas kan? Pas. Jauh. Mas kan belum dicoba. Berdampingan. Emang lu makanan dicoba. Jangan di sini ya. Seperti apa bincang-bincang saya dengan Restu Yuki Arwana ini? Resti. Kakak pertamanya namanya Restu, ini adiknya, adiknya Resti. Emang iya? Resti Yuki Arwana. Jadi jangan kemana-mana, tetap dibuka nak. Remember to forget Oke Mas Edi, buat Pak. Begitu bukan Pak, mata gitu. Masih dibukan Pak. Jadi aura positifnya keluarkan dari atas, negatifnya dari bawah. Itu ngeluarin adik-adik kalian biar pada kumpul di sini semua. Masih semangat? Mana suaranya? Hidup harus semangat. Kalau nggak semangat nggak usah hidup sekalian. Nyusul kakek-kakekmu sana. Balik ke laptop. Contohin. Mati kok contohin. Contohin itu perbuatan yang baik. Bukti nyatanya mana itu contoh. Tumben sekarang Mas ada sesuatu yang beda Mas. Oh iya harus. Di belakang sana tuh ada gerobak. Oh iya. Weh. Ini kesukaan istri saya tercinta, Susi si Milikiti. Itu kalau aku dulu waktu saya pas ini keluar dari rumah pulang bawain sate padang Mas ya. Gua bawain mah gerobak-gerobaknya. Alhamdulillah. Ate padang. Untuk sambal terasi sih. Norma Mas. Itu perempuan ada Ada nama. nama. Ada tamu ya harusnya paling tidak yang ngasih Oh, sambal minuman. terasi. Emang Norma. mirip. Ini dulu adalah Miss Universe. Belum ada tahun waktu itu. Ikutan apa Gue kita? cantiknya subhanallah. Aduh. Dilihat dari jalannya aja mirip ubur-ubur ya. Aduh cakep. Subhanallah. Iya, aduh. Sopan ya orangnya ya. Banget. Kelihatannya tapi di belakang makanya nggak dikunyah. Komodo. Punya. Makasih luar biasa. Makasih loh. Makan. Itu makannya dihabisin ya. Orang dikasih ikan malah durinya yang dimakan. Kasih ya. Sejarahnya coba lihat. Pak Ijo. Yang jangan dijatuhkan dong. Masa dijatuhkan nampaknya itu mangkokmu dijatuhin aja ya. Maaf Bapak. Wah, bau mulutnya subhanallah. Pulangnya Kayak bayi. Umur 3 bulan. Bayi larang. Subhanallah. Sepatunya kanan semua dipakai ya pas.
cantik ya. Mas, Kulitnya eksotis. Orang-orang kan berjemur eksotis di pinggir pantai, di atas genteng ya. kira ikan asin. Emang kerupuk. Ya, sebentar ya, maaf ya Mbak Resti, itu ngelayani itu loh, Miss Universe itu loh. Luar biasa, itu paling cantik loh. Satu keluarga paling cantik kan, lainnya cowok semua. Sekarang mulai ke benang merah, kembali ke lek atau kembali ke fitrah. Waduh. Suasana lebaran berarti bersihkan hati, bersihkan pikiran. Bede. Selamat malam untuk Resti Yuki, selamat datang di Bukan Empat Mata. Bagaimana kabarnya? Kok kayaknya grogi banget lihat ketemu sama AA ini. Selamat malam. Iya nih, aku emang suka grogi kalau ketemu cowok ganteng. Apa? Yuki suka grogi kalau lihat cowok ganteng. Ini maksudnya? Subhanallah. Yang ini? Iya dong Mas Ini. Tukul. Aduh mbak, seputus asa itukah hidupmu? Ini bener baru kali ini aku lihat wanita cantik, seksi, tapi beriman loh. Jadi yang mengatakan ganteng itu biasanya orang-orang beriman gitu. Vega, Masa sih? bilangin sama Simba. Iya. Di sana ada operasi katarak gratis. Saya punya pepatah, biar anjing menggonggong, yang penting timpuk kamu. Jumat, Sabtu, Minggu. Iya. Gua bilang juga apa? Senjata lo itu tuh. Aja. Modus. Enggak, Gitu. kalau mama pas nyaman hari itu kamu bisa syuting Mister Tukul jalan-jalan. Langsung 3 episode. Nggak nyaman seumur umur. Ngobrolin soal tema kita kali ini, kabarnya Mbak Resti ini memulai karir dari dunia model. Sama dengan Vega, yaitu model madul itu loh. Tahu? Gimana nih ceritanya bisa ditawari main di sinetron terkenal seperti sekarang ini? Monggo. Kebetulan memang melalui casting ya. Jadi waktu itu setelah di Bandung aku kuliah, terus aku ikut sekolah acting sama sekolah model gitu selama 3 bulan. Setelah itu ada casting sinetron tersebut, terus ya alhamdulillah masuk. Luar biasa. Memang di Jakarta itu kalau sekolah model, sekolah acting itu jangan sembarangan. Kenapa, Mas? Ya, artinya kan banyak laki-laki bibir lorak-lorak itu kadang-kadang. Laki-laki bibir zebra itu loh. Hidung Belang. belang. Hidung Ini belang. itu alhamdulillah ini bisa sampai apa yang kamu inginkan. Iya. Karena memang Alhamdulillah. niat baik Niat itu akan baik. ketemu dengan kebaikan. Makanya tuh kalau kamu tuh manggil yang sehat, manggil bahagia akan datang. Jangan manggil kesedihan. Kalau sedih jangan dirasakan. Bahagia nanti sedih hilang, bahagia yang datang. Balik kalian. Maaf, ngomong-ngomong bintangnya apa kamu? Ini kayaknya bengkuang ini nggak rela ya. Enggak. Bintang Itu ya- tamu tuh ditanya, Mas, dibahas tentang apa Iya. temanya. Hanya Ini bintang. usaha mulu dari awal. Lo kok seberuntung itu masih muda udah terkenal itu kan. Kalau saya kan sudah ganteng enggak, pendidikan tinggi enggak, Itu tahu. jelek mutlak. Iya. Kalau nggak bener-bener kerja keras dan cerdas dan mempunyai semangat juang yang tinggi atau fighting spirit dan never Benar. again, no pain no gain, Aduh. never ending struggle. Subhanallah, apa bintangnya itu? Bintang aku Taurus. Wow. Kenapa Mas? Laga lu pakai ngitung. Tak dulu, aku tak ngitung dulu, jangan dikerecokin. Aku tak ngitung dulu, jangan dikerecokin. Capricorn, Aquarius, Aries, Pisces, Aries. Cocoknya sama. Lu kok duluin? Kamu cocoknya sama Libra. Balik, oleh. Mas, di rumah juga gue punya kura-kura Taurus juga bintangnya, Mas.
Cocok sama lu. Kalau kura-kura Taurus cocoknya Mas Scorpio. Sama dia dong. Tapi bintangnya Scorpio. Resti kan memerankan peran antagonis sebagai gadis penipu dalam sinetron yang tengah naik daun. Kalau dalam kehidupan sehari-hari sosok yang Assalamualaikum, assalamualaikum. Siapa di dalam? Assalamualaikum. Siapa di dalam? Pepi, Tapi ya. Pepi, Kalau boleh tahu ini penghuni daerah mana ya? Studio 9. Amit-amit ah. Amit-amit aku kasih dulu. Monggo. Sebenarnya karakter di sinetron sama di aslinya itu berbeda sih mas. Aku di karakter sinetron lebih ke manja-manja gitu kan. Kalau aslinya sebenarnya aku cuek-cuek gitu sih. Betul orangnya memang. Nggak banyak Sok bicara tahu. juga sih. Iya, memang Taurus itu Tahu ya, begitu. Mas? Iya, tahu lah. Kenapa Dia- Taurus? Dia main perasaan nggak pakai kata-kata. Iya. Kok tahu sih? Kok tahu? Ya tahu aja masa. Apa-apa salah, ngomong ini salah, itu salah, ini ngomong frontal itu salah. Dia bukan apa-apa, dia itu aslinya cuek. Masa pacarnya sama ikan cuek? Saya nggak ikan cuek, sepat. Kali banget. Nah, suka duka menjadi model pasti pernah dialami tuh Mbak Resti. Ujian seperti apa sih yang pernah dirimu alami? Ya ngadepin kayak lu gini. Saya kan hanya just kidding. Kalau Iya. pas kebetulan nasib baik ya alami. Iya. Monggo Mbak, silakan Mbak. Banyak sih kalau godaan-godaan kayak Kayak gini maksudnya. misalnya negatifnya sih ada ya Kan kayak mesti ada kepaduan. sebenarnya paling parahnya sih ada yang pernah kayak ngajak-ngajak ke negatif gitu ya kalau model itu. Oh, maksudnya. Ya kan. Kayak gimana Saya tuh? ngajak negatifnya Misalnya tuh. kayak ngajak negatif. photoshoot yang tanpa busana gitu. Betul, jangan. Iya, enggak. Terus. Terus apa lagi? Ya paling nanggepinnya ya aku menolak secara harus aja. Mendingan tawarkan ke saya aja. biar orang itu kapok. Biar kapok. Kalau yang foto ntar diterbitin majalah apa Mas? Biar orang itu kapok. Yang diinginkan meleset. Kapokmu kapak. Nah, itu selain itu apa lagi? Coba nanti tawarkan ke saya. Terus apa? Lebih ke itu aja sih, foto-foto nude gitu. Kalau yang itu diajak itu. Apa tuh? Dia apa tuh apa? Nge. Ada juga. Ya sempet sih aku kayak waktu gathering. Inspiring. Jadi biar untuk pemirsa tuh kalau yang cewek-cewek atau punya anak-anak gadis-gadis yang cantik-cantik jelita atau mungkin untuk siapa saja harus Lebih berhati-hati waspada ya. ketemu yang orang selalu memberi Janji manis. harapan manis, iming-iming. Iya betul. Itu sifat-sifat jin yang awalnya menyenangkan tapi endingnya nanti menyakitkan. Aduh. Mendingan sifat malaikat yang tapi tiba-tiba langsung menolong kepada orang susah. Apalagi sifat Allah Subhanahu wa taala itu kebenaran menjalankan hal yang benar gitu. Nanti yang itu dibahas nanti aja di belakang sama saya. Ini karena pemirsa. Bintang tamu saya selanjutnya merupakan satu-satunya prajurit yang selamat dari tragedi kecelakaan pesawat Hercules A1324
pada 5 Oktober 1991 silam. Sebagai salah satu korban selamat, keberadaannya sempat dirahasiakan oleh TNI, Tukul Nasional Indonesia. Tentara Nasional Indonesia. Maaf. Apa penyebabnya dan bagaimanakah beliau lebih menghargai hidup? Langsung aja kita sambut dengan hormat Bapak Bambang Hercules. I'm a survivor, I'm not gonna give up, I'm not gonna stop, I'm gonna louder, I'm a survivor, I'm gonna make it, I will survive, keep on surviving. Terima kasih Pak Bambang, salam hormat buat beliau-beliaunya. Siap. Yang mengizinkan Pak Bambang hadir di Bukan Empat Bukan Empat Mata. Mata. Terima kasih untuk Pataka 83, rating senior saya. Wow. Kalau saya 85, Terima Nusantara. Satu ratingnya sama Pak Asep saya. Asep. Mas Tukul Pataka apa Pak Tarjo sih? Saya bisa Pataka, bisa Timorandi, bisa Terima Nusantara, dan Widih. bisa lain-lainnya. Tinggal mengkondisikan aja. Kembali ke Selamat malam untuk Bapak Bambang Hercules. Suatu kehormatan bagi kami Pak Bambang menyempatkan hadir di Bukan Empat Mata. Bagaimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah Pak Tukul, saya sehat walafiat. Terima kasih, Siap. luar biasa sekali. Loh, Bambang nih penggemar Bukan Empat Mata loh. Kemarin waktu Christian Gonzalez tuh Pak Bambang seneng banget loh. Siap. Ya. Kalau boleh tempe, bagaimana ceritanya Bapak bisa ikut pesawat Hercules yang jatuh di Condet pada tahun 91 silam, Jakarta Timur? Monggo. Maaf Pak Tukul, sebelumnya saya minta izin untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada Panglima saya yang sudah memberi izin kepada saya. Izin Panglima, terima kasih, dan seluruh pejabat Konunas yang telah memberi izin kepada saya untuk tampil di acara ini. Selanjutnya, saat itu saya sekolah Pak Tukul. Sekolah di satu, kalau di TNI Angkatan Udara itu saya kan dari Tamtama Pak Tukul. Dari Tamtama itu saya harus ambil tiket untuk Bintara istilahnya. Jadi sekolah di satu. Sekolah di satu, saya baru 1 bulan berjalan, ada perintah dari Kasau langsung bahwa saya diperintahkan mendukung untuk mengikuti upacara 5 Oktober hari ulang tahun TNI seluruh siswa itu. Dan kita berangkatlah ke Jakarta untuk mendukung upacara itu. Setelah semua gladi dilaksanakan, hari hanya kita main, kembalinya dapat musibah itu Pak. Ya, karena kita kan nggak tahu, kita tuh besok gimana kita nggak tahu. Umpama dikasih tahu pun mesti kamu malah ketakutan. Umpama kamu nanti dikasih tahu besok meninggalnya September, wah belum September kamu udah meninggal dulu ya, karena kita kan nggak tahu. Niat kita memang semua niat baik semua. Bener nggak aku ngomong ini? Kamu yang nggak bener yang nggak dengerin. Kita kan nggak tahu. Betul, Tapi kita rahasia selalu ya. positif thinking terus saja. Maka panggil positif thinking, panggil kebahagiaan, panggil kesehatan, datang sehat. Amin. Belum apa pusing kepala saya, datang pusing. Kamu nggak manggil saya pusing beneran. Kembali ke laptop. Untuk masnya, tolong jangan ngobrol sendiri ya. Ini ada momen bagus. Jadi kalau kamu nonton, pas kamera on, kamu harus memperhatikan. Jadi siapa tahu bisa diambil positifnya. Kalau mau ngobrol ada tempat sendiri di ruang sekak belakang sana, ya. Oke, tak liatin terus kamu. Oke, waktu itu sempat merasakan feeling atau firasat nggak enak gitu nggak Pak? Monggo Pak. Sebelum kejadian Pak. Izin Pak Tukul, saat itu kan kegiatan padat sekali ya. Latihan itu pagi sore bahkan sampai malam. Iya. Untuk merasakan feeling-feeling itu malah saya nggak ada Pak Tukul. Tapi sempat satu teman saya itu teman karib dari pendidikan sampai kejuruan sampai masuk kesatuan bahkan sampai sekolah lagi di satu itu namanya Agung Hidayatno. Sempat bilang kan saat itu tuh kita mendukung 5 Oktober
itu membagi pakaiannya itu luar biasa. Banyak sekali. Saya dibagi baju loreng itu ada 3 setel Pak Tukul. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, luar dalam Pak. Sekali-kalinya saya mendukung untuk kegiatan, diberikan kaporlap yang sekian banyak. Sampai sempat teman saya itu Agung sempat bilang, pembagian terakhir. Ngomong gitu. Saya tidak berprediksi atau punya firasat seperti itu. Saya pribadi nggak ada firasat Pak Tukul. Saya setelah selesai sekian tahun saya sehat, saya masih terngiang ucapan teman saya itu. Oh, seperti itu. Siap. Kalau nenekmu dulu gimana tuh? Ini waktu sekolah, gitu. Kalau ditanya gurunya kenapa nggak masuk, ada tetangga meninggal. Besok libur lagi, kamu mana Pak? Ada tetangga meninggal, itu tiap hari tetangganya meninggal semua habis. Gitu. Firasat itu mungkin ya gato intok lah kalau bahasa Jawanya lah, tapi juga mungkin orang mesti ada yang kayak gitu, ada kan. Mungkin dari pendapat dari Combro mungkin. Menyimak. Masih menyimak sama Mas. Jadi bunga Kamboja Itu adanya di kuburan Mas. kembali ke luar biasa, inspiring. Orang duduk aja tiba-tiba meninggal ya ada. Jadi semua itu sudah kehendak Tuhan Yang Maha Esa, sudah takdirnya. Makanya jangan suka menakdirkan diri sendiri atau mengkhianati diri sendiri, positif aja. Nah, sebentar untuk Mbak Anestia. Sebagai korban yang satu-satunya selamat dalam kecelakaan pesawat, kabarnya keberadaan Bapak Bambang sempat dirahasiakan oleh TNI saat itu. Mengapa nih? Mohon maaf Pak Tukul. Karena pariwaranya itu. Care and share seperti apa yang diberikan oleh pemirsa di seluruh alam semesta yang indah ini. Karena tontonan pada malam hari ini, tema pada malam ini sangat luar biasa. Jangan kemana-mana teman. Bukan Mas. Oke Mas, ini buat Pak. Mantap. Masih semangat. Mana suaranya? Kalau di sini masuk TV dari kamera sana, diambil Mas, tolong ya, diambil. Iya. Tuh, silakan, dan biar dicari orang tuamu gampang. Balik ke laptop itu artinya laksanakan, amalkan Pancasila, Indonesia pasti top. Jadi harus amalkan. Tindakan, bukti nyatanya ya. Kita lanjut lagi nih. Melanjut pertanyaan yang tadi, jadi mengapa saat itu keberadaan Bapak Bambang Hercules sempat dirahasiakan oleh TNI? Apa alasannya? Monggo Pak. Baik Pak Tukul, saya mau meluruskan berita itu. Sebetulnya tidak dirahasiakan Pak Tukul. Saat itu ada beberapa media yang sudah mengekspos. Tapi karena rasa sayangnya TNI AU kepada saya Pak Tukul, saat itu luka saya serius sekali. Bahkan saya sudah istilahnya antara mati dan hidup saat itu. Sudah ada isu seperti itu, luka saya seluruh tubuh udah kebakar. Akhirnya saya dijaga ketat di situ untuk fokus diobati gitu aja. Intinya itu aja Pak. Jadi tidak ada dirahasiakan atau tidak boleh diekspos, tidak ada. Dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan saya yang telah menjaga saya, yang telah memberi support saya selama saya dirawat saat itu. Subhanallah, luar biasa. Itu tadi Pak Bambang bawa apa tadi? Oh siap. Ya, tadi bawa apa? Kayaknya dibawa, malah katanya sudah dibikinin itu nama ini segala ya. Ini satu-satunya Bukti ya? harta kekayaan saya Pak Tukul. Apa itu? Siap. Ini foto yang ada di peti jenazah saya saat itu. Sudah dikasih foto. Siap. Segala. Jadi waktu itu Pak Bambang sudah dianggap meninggal Tidak, ya? kalau memang saya meninggal tidak tertolong di rumah sakit, saya disusulkan di lokasi pemakaman massal itu. Iya. Namun Tuhan berkata lain ya Pak Bambang. Alhamdulillah, Mbak hidup Mega. untuk menjadi saksi. Untungnya Mas Tukul,
Pak Bambang punya apa namanya pacar yang waktu itu mendukung dan akhirnya setelah kejadian waktu itu ya Pak ya Siap. menikah dengan sang istri, sekarang anaknya sudah Subhanallah. besar-besar. Tuh masih sebelah Boleh sana. Berdiri. Siap. Terima kasih ya Bu. Ganteng-ganteng. Terima kasih. Subhanallah, ini penggemar bukan Pak Mata juga. Bener. Siap. Di rumah selalu nonton. Biasa. Yang kecilnya mirip saya ya. Jangan mau ya deh. Jangan mau. Nanti kalau soal uang sekolah kurang tinggal ngomong om aja ya. Dibayarin Mas. Ngomong aja nanti kan bisa saya kondisikan lah ya. Iya, betul. Biasa. Kalau Tukul ngomong suka bener loh. Loh, saya tuh kalau ngomong bener. kalau nggak ada Serius? buktinya ya malu kalau Iya dilihat dong. orang banyak. Serius. Sekolah yang cerdas ya. Ya, amin. Banggakan orang tua. Saya aja enggak saya. Bahagia banget ya. Tapi semangat hidupnya. Warung mana yang tidak saya bonin, saya juluki Raja Bon. Sampai ada warung tuh saya kan orangnya jujur, boleh ngutang, maaf Mas Tukul nggak boleh karena baru dagang. Aduh, ada lagi warung boleh ngutang, boleh tapi besok bayar ya. Aduh, ada yang lagi, ada warung yang boleh juga ada, Ada. boleh nolak gitu. Nah, ini kembali ke benang merah lagi. Kalau boleh tahu, ada berapa total, maaf nih ya, penumpang yang ada di pesawat tersebut? Monggo Pak, clippingnya bisa. Siap ada. Iya. Ada datanya juga Pak Tukul. Iya. Cuma saya sampaikan saja, lengkap total dengan awak pesawat itu 135. Hanya saya sendiri yang alhamdulillah selamat. Itu semua berkat Allah Subhanahu wa taala, masih cinta kepada saya. Dan semua kejadian itu hanya Allah lah yang menyelamatkan saya. Siap. Sudah kehendak Tuhan. Iya. Siap. Bisa di. Mohon izin siap. Itu apa Pak Bambang? Ini kebetulan keluarga saya kreatif. Jadi saat saya sakit ada berita di clipping Mbak Mega. iya. Jadi saya punya kenangan sedikit. Ya boleh Ini dilihatin sana. apa? Kamera itu ya. Benar. Waktu itu Kejadian ya, saat itu kejadian ya. waktu Hercules jatuh di Condet Condet. itu. Nah ini pemakaman massal saat Iya, iya. di Taman Makam Pahlawan. Meninggal dalam keadaan bertugas surga ya insya Allah ya Mas ya. Ya, Amin. yang penting yang lalu biar berlalu. Sekarang kita lebih ini lagi, lebih waspada, setiti, hati-hati. Bismillah, berangkat selamat, pulang selamat. Amin. Kembali kalah. Untuk Mbak Resti nih, mohon izin Pak. Siap. Monggo. Bagaimana Mbak Resti menanggapi apa yang dialami Pak Bambang? Monggo. Sebenarnya pertama-tama turut berduka cita dulu untuk korban yang meninggal dunia ya. Semoga menjadi keluarga ya turut berduka cita lah, pokoknya yang sebesar-besarnya. Terus kalau untuk Pak Bambangnya, mungkin aku boleh tanya juga nggak? Boleh. Monggo. Sebenarnya akibat jatuhnya itu karena apa gitu? Gini Mbak, Pada waktu di militer itu kan punya spesifikasi masing-masing. Tapi spesifikasi saya itu orang radio. Jadi saya merawat alutsista yang speknya hanya radio. Kalau pesawat ada sendiri. Jadi saya tidak tahu masalah pesawat. Saat itu saya hanya penumpang. Jadi saya yang pasukan 5 Oktober selesai melaksanakan tugas masuk dalam pesawat, terjadi seperti itu. Ya sudah, kita nggak ngerti. Siap. Yang penting kita berangkat selamat, pulang selamat. Amin. Saat pertama kali mengetahui bahwa Bapak Bambang ada satu-satunya orang yang selamat dalam kecelakaan, bagaimana perasaan terutama mengingat kenangan bersama teman-teman seperjuangan? Monggo. Siap. Sebenarnya sedih Pak Duko. Cuma
saya selalu mendoakan arwah beliau. Saya sering mengunjungi makam, bahkan sebelum puasa atau sesudah lebaran. Saya sering mendoakan beliau-beliau yang sudah gugur melaksanakan tugas dulu. Sering saya juga ingat, apalagi ada kejadian lagi, mengingatkan saya kembali. Tapi saya tidak trauma, Pak Dokter. Luar biasa. Terima kasih. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya ada seorang penyanyi bersuara emas, berbadan yang sangat seksi sekali. Sensual, punya daya pesona yang bisa menghipnotis seluruh pemirsa di seluruh alam semesta yang ada. Voice golden voice yang tengah merintis karirnya. Langsung aja kita sambut penampilan dari Ati Kodok.
biasa sekali, terima kasih. Saya cantik kok dong. Iya. Saya juara 2 kok dong. Oh iya. Apa kabar? Baik kok dong. Tante No, ternyata suaranya bagus Tante No. Iya, kan saya juara 2 kok dong. Iya kok dong. Pepi. Ini sebetulnya kakak beradik sebetulnya. Kembali ke lab. Silakan duduk kok dong. Subhanallah, suaranya. Bagus ya Mas. Seksi juga orang yang terlihat. Jadi saya tidak membohongin kalian, memang terbukti memang sensual sekali. Dan dilihat vitaminnya banyak banget. Ini orang terkenal loh. Kamu aja terkenal hanya tingkat setengah RT. Dan terkenalnya negatif lagi kamu. Aduh. Balik ke lab. Maaf Mas Tukul. Berarti cuma Sabtu Minggu kosong? Kosong. Ya, syuting bisa. Kosong, woi. Kosong. Bisa diajak kok dong. Lagi. Enggak, ini termasuk break dulu 2 minggu udah. Balik. Gitu banget. Nanti saya ajak. Syuting. Betulin genteng itu. Apa kabarnya Mbak Ati Kodong? Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, boleh menyapa pemirsa yang ada di rumah pakai bahasa Selayar Sulawesi Selatan, silakan monggo. Apa kareba? Oh, baji. Silakan. Satu persatu seluruh pulau Selayar itu dia. Satu seluruh pulau Selayar satu. Mas, bisa 2 tahun kali nggak beres-beres. Tapi saya juara 2 Pak. Iya. Tapi nggak apa-apa, yang penting terkenal. Mau satu, mau dia dulu ini malah juara 1 tapi nggak terkenal kan. Maaf, ini minum dulu sini Norma. Nih orang cantik kalau nggak dimanfaatkan itu, subhanallah. Aduh, cantiknya memang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, harus dengan tindakan. Jahara lu mah. Subhanallah. Aduh manisnya. Ini juga penyanyi juga. Subhanallah. Bener-bener. Wah, subhanallah. Jalannya kayak ular keket ya. Wah asik banget. Oh, asik banget, momennya pas, temenya pas ya. Sate Padang. Studionya terbesar seluruh dunia, AC-nya dingin, makanya sate Padang. Padang. Subhanallah. Silakan. 1 piring cuma 3.000. Silakan. Salah. Kamu makannya nanti kalau pas nggak habis. Kan jatuh. Sendoknya jatuh dibalikin lagi. Jatuh jangan dibalikin lagi. Sendoknya jatuh dibalikin lagi. Salah. Diganti ya Pak Hah? Ganti. Nggak usah Sate Padang aja. Pakai sedotan mah cepet gitu. Ya, kasih ya. Aduh manis. Subhanallah. Ekornya kembali kalah. Itu juga penyanyi. Itu lagunya pernah meledak, judulnya Dinamit malah. Sama dengan lagu saya Pak. Apa judulnya? Judulnya Bom Atom. Oh, Bom Atom. Itu masih dibawa-bawa juga sampai sekarang. Datang lagi. Sopan banget. Nah baik. Dimakan, diminum, Mbak Gendut ya. Yeah. Mbak Pilih harus punya sopan santun.
pikir nangisnya karena tersinggung omongannya, nggak taunya lapar. Balik galak. Langsung ke benang merah lagi ya. Berbicara tentang bertahan dalam terpaan hidup nih, Mbak Ati ini kan bisa menjadi seperti sekarang ini, bagaimana ceritanya ini, monggo. Ya, pedesan ya? Minum dulu Mbak. Kamu keliru, yang diambil yang pedes sih malah. Kayak ikan barunang ya kalau minum. Ya pelan-pelan. Saya bisa bertahan hidup karena keluarga besar saya dan teman-teman saya yang ada di sekeliling saya. Ya, berkat hidayah, izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua akhirnya diarahkan bisa seperti ini. Kabarnya Mbak Ati punya pacar yang berprofesi polisi di Kesatuan Brimob ini, Makassar. Apakah sudah siap jika suatu saat nanti Mbak Ati sering gitu mau diajak syuting Mister Tukul, nggak syuting makan. Dik, minum lagi. Ikan mirip ikan ini ya, ikan kroa ya. Jika suatu saat nanti Mbak Ati sering ditinggal dalam bertugas nih, gimana Mbak? Monggo Mbak. Dilamar Pak? Iya. Mau sekali Pak. Ya. Jadi Ibu Bayangkari dong ya. Aduh Pak. Bukan. Dilamarnya bukan sama Pak Bambang, bukan sama pacarnya. Yang Iya. Brimob itu. Iya. Brimob. Malah kamu dirimu malah cocok jadi Brimobnya. Tapi saya cantik Pak. Iya, iya, Saya juara iya. dua Pak. Iya, iya. Bisa nyanyi Pak. Iya, 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 iya. Ini baterai berapa sih, kenceng amat? Monggo, monggo. Inspiratif untuk pemirsa, monggo. Kalau misalkan dilamar mungkin nanti kalau saya bisa mandiri, bisa berkarir lagi untuk masa depan saya, ya. Nanti Pak. Kalau boleh tahu udah berapa lama pacarannya? Baru 8 bulan. Baru 8 bulan. Ya nunggu apa lagi? Nunggu apa lagi? Dan nggak ada Nunggu yang gaji naik Pak. gampang itu nanti. Itu satenya tolong dirantai aja dulu biar balik galak. Saya doakan mudah-mudahan menjadi jodoh untuk selamanya. Amin. Untuk semua bintang tamu, untuk Pak Bambang, Mbak Ati serta Mbak Restin. Apa hikmah yang bisa dipetik dalam hidup hingga bisa berhasil melalui banyak ujian dan bertahan sampai detik ini? Monggo singkat saja dari Pak Bambang dulu, monggo. Saya akan lebih menghargai hidup ini dengan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, Pak Tukul. Dan saya di Expo seperti ini, saya hanya ingin memberi motivasi kepada seluruh keluarga saya, terutama seluruh rekan-rekan sekerja saya, bahwa komitmen sebagai tentara ya risiko profesi seandainya seperti saya terjadi. Dan jangan putus asa, tetap mental yang tinggi, berdoa, yakin akan sembuh dan bisa bertugas kembali dengan Subhanallah. Dari Mbak Ati, monggo. Harus dengan diri saya sendiri, hidup sederhana, dan selalu ingat dengan keluarga besar saya yang ada di kampung. Di Mbak Resti, monggo. Hikmahnya, aku belajar dari kegagalan, karena kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Orang makan sate kan umumnya miring gini ya. Ini gini ya. Dia kan di mana sate kan gini, saya. Iya benar. Gini ya.
maaf. Ya pokoknya Mas Tukul melalui kegagalan itu aku belajar banyak hal dan disitulah aku lebih meningkatkan lagi. Udah. Tolong bikinin 4 lagi. Maksudnya 4 gerobak lagi. Utang. Dan mau bukan Pak. Seperti nyanyian dalam hatiku memanggil rinduku padamu. Oke Mas ini buat Pak. Balik ke lab. Pemirsa, sesuatu yang terjadi di muka bumi ini terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sesuatu yang menimpa pada diri kita, baik itu tentang kebaikan atau keburukan yang kita terima harus kita syukuri. Terima kasih banyak untuk bintang tamu saya pada malam ini, Restu Yuki, Ati Kodong, Pak Bambang Supandi, dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Saya hanya Saskiding, Daspula, tidak ada motivasi keplesetan. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Ambil tontonnya bagus lah, bukan diambil. Tonton bukan malah, selain terbuka kemis, bukan tonton bukan maaf. Mata.